Halo semua, perkenalkan nama saya Winston Wiradinata dari kelompok Circular Link List. Mungkin untuk beberapa yang sudah menonton sebelumnya sudah mengetahui bahwa saya sudah pernah menjelaskan mengenai penambahan node pada Circular Link List. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai codingan atau contoh codingan dari Circular Link List yang berupa sebuah menu yang dapat dijalankan untuk menjalankan beberapa operasi circular link list seperti tambah atau maupun hapus. Pertama-tama akan kita bahas dari kelompoknya. Ini kelompok 4 circular link list dengan anggota Jessica Wijaya, saya sendiri, Wilson Chandra, Cecilia Petrisa, dan Stephen. Struct node ini merupakan sebuah struct yang dibuat untuk mendeklarasikan nodenya atau simpul yang akan digunakan pada link list. Jadi nantinya sebelum kita gunakan atau kita buat menjadi sebuah list, itu dideklarasikan ke dalam sebuah struct dengan nama node. Sebenarnya namanya bebas, tapi di sini saya menggunakan nama node. Kemudian diisi dengan beberapa variabel, yaitu variabel nama, umur, tinggi, dan pointer next itu sendiri dengan deklarasi node bertipe pointer. Kemudian nama kita beri tipe variabel char, umur kita beri tipe variabel int, dan tinggi kita beri dengan tipe variabel float. Yang nantinya mereka semua ini akan digunakan untuk pengisian data diri, karena tipe codingan ini adalah untuk mengetahui atau mengisi data diri, maka akan terdiri dari nama, umur, dan tinggi. Kemudian dideklarasikan node head, node tail, dan new node, yang di mana 3 ini bertipe data pointer yang dapat digunakan nantinya sebagai bagian head atau awal list, kemudian tail atau akhir list, dan new node untuk menambahkan atau menghapus list nantinya itu. Kemudian di sini diberikan int option 0 karena sebelum programnya nanti dimulai maka akan disetting ke 0 terlebih dahulu untuk berjaga-jaga agar programnya tidak langsung memulai dan meminta pilihan terlebih dahulu atau option. Pertama-tama akan kita bahas dari void buat list. Void buat list ini merupakan void yang artinya sesuai namanya itu membuat list baru. Karena pada contoh codingan ini pasti list awalnya kosong kan. Jadi pertama-tama harus kita buat void buat list. Untuk membuat list atau mengisi list pertamanya dengan sebuah list atau satu node yang berisi data, nama, umur, dan tinggi. Di sini diberikan head new node dideklarasikan terlebih dahulu untuk membuat sebuah node baru. Kemudian cout isi pengisian data awal diri. Ya, ini merupakan basa-basi saja untuk sebagai tampilan pada programnya. Kemudian diminta untuk memasukkan nama, umur, dan tinggi, dimana jika telah dimasukkan nantinya maka akan dijalankan operasi yang akan digunakan pada circular link list pertama ini, yaitu tail sama dengan head dan tail next sama dengan head. Kenapa tail sama dengan head? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa jika link listnya belum ada, atau anggap saja listnya ini kosong dan kita buat list pertama kali, maka head tersebut adalah tailnya dan tail tersebut adalah headnya. Dapat kita bayangkan bahwa jika hanya ada satu list dari list kosong dan hanya ada satu list, maka head tersebut adalah tail tersebut juga. Jadi di tail next juga sama dengan head, karena pada circular link list kan kita tahu bahwa pointer tail nextnya akan menuju ke head, dan karena tail itu sendiri adalah head itu sendiri, maka dia akan kembali atau menunjuk kepada dirinya sendiri. Tapi itu jika hanya terdiri dari satu list atau baru saja membuat list dari list kosong gitu. Kemudian void tambah awal list. Tambah awal list ini sesuai dengan namanya berarti kita menambah pada bagian awal list. Dan sudah pasti di sini tidak kosong karena selalu dibuat
void buat list ini di awal pada program ini sehingga datanya tidak akan kosong, dan tambah awal list ini akan digunakan untuk menambah data setelah dibuat list tersebut. Akan dideklarasikan juga new node. New node di sini dibuat sebagai node pengganti karena node head tadi sudah digunakan kan, dan kita memerlukan node baru sebagai cadangan untuk menyimpan data sementara sebagai new node. Kemudian dimasukkan data yang seperti tadi berupa nama, umur, dan tinggi. Nama, umur, dan tinggi tersebut dimasukkan. Setelah diinput oleh user, maka akan dijalankan operasi selanjutnya, yaitu new node next sama dengan head. New node next sama dengan head di sini berarti sama seperti tadi yang sudah dijelaskan pada konsep penambahan saya sebelumnya, bahwa new node next berarti akan disetting new node-nya tersebut, pointer next-nya akan disetting sebagai head. Sebagai head berarti menuju ke head gitu. Jadi new node next-nya ini akan menuju ke head. Jadi dia menjadi paling depan. Kemudian tail next mengarah ke new node, menuju ke new node, tail next. Seperti yang sudah diberikan pada konsep sebelumnya. Setelah new node next head, kemudian tail next menuju ke new node yang baru. Kemudian karena tail next ini selalu menuju kepada head, maka kita set pointer head-nya tersebut sebagai new node. Jadi new node ini kita set sebagai head-nya yang baru. Berarti sekarang namanya bukan new node lagi, sekarang menjadi head. Kemudian tambah node di akhir. Tambah node di akhir ini sama konsepnya seperti tambah pada awal list. Di sini menambah pada akhir list berbeda. Di sini dibuat node yang baru dengan deklarasi temp dan temp2. Kemudian menambah data akhir. Ini temp dideklarasikan sebagai node yang baru. Di sini sebenarnya namanya bisa saja new node juga, cuman kita buat nama baru dengan nama temp. Kemudian dimasukkan nama yang sama, nama, umur, dan tinggi, input yang sama seperti input-input sebelumnya. Kemudian di sini operasinya berbeda, di mana operasinya mengikuti sesuai operasi menambah node di akhir, yaitu temp next atau new node next sama dengan head. New node next berarti di akhir karena dia sudah menjadi list paling akhir, di setting nextnya itu ke head. Nah kemudian tail next sama dengan temp. Tail next sama dengan temp itu berarti tadi karena yang temp ini belum jadi list terakhir, belum jadi list paling akhir, masih tail yang menjadi paling akhir, maka pointer next dari tail tersebut harus disetting juga atau menunjuk kepada temp. Nah setelah ditunjuk pada temp, baru tail sama dengan temp, yang berarti temp diset sebagai pointer tail sekarang, berarti temp sekarang jadi yang terakhir. Sama seperti pada tambah awal list tadi, di mana yang paling new node-nya tadi menjadi head di set terakhir karena sudah ditunjuk. Nah sama sekarang pada node di akhir ini penambahannya, setelah ditunjuk oleh node temp yang terakhir tadi, maka node temp yang terakhir tadi telah menjadi list yang terakhir karena terhubung dengan tail next, maka harus diberikan pointer tail, maka temp sekarang menjadi pointer tail. Sampai nanti harus jika ditambah node di akhir lagi, baru tailnya tadi akan menjadi yang baru lagi gitu. Jadi temp yang baru yang dibuat nanti itu akan menjadi tail lagi, dan semakin banyak data atau node yang ditambah, nanti akan terus berubah tailnya semakin sesuai dengan linked list seharusnya kan. Kemudian void tambah tengah list. Void tambah tengah list ini sebenarnya sama seperti single linked list, tidak ada yang berbeda karena tidak mempengaruhi juga pada bagian circular linked listnya atau bagian akhir atau awalnya. Ya ini node baru bantu, ini kita bikin nama sama seperti temp dan temp2 tadi. Kemudian dideklarasikan int posisi sisip, ini untuk menanyakan ingin disisip setelah data keberapa. Maka bisa kita input misal data ketiga, maka bantu
sama dengan head. Di sini disetting bantu sebagai head untuk dijadikan sebagai pointer headnya untuk bantu, dan baru di set new node lagi untuk node baru. Kemudian dijalankan proses penyisipannya. Ya, ini untuk penyisipan bantu sama dengan bantu next untuk disetting agar nanti saat dimasukkan ini ke dalam prosesnya baru next sama dengan bantu next. Jadi nanti karena kita harus mengopi link pointer next dari current node ke node selanjutnya seperti di konsepnya, maka ini di setting baru next sama dengan bantu next, yang dimana dari current node ini pointer nextnya kita setting untuk yang bantu ini yang menjadi new node-nya untuk disetting ke yang sama. Kemudian bantu next sama dengan baru, dimana nanti current node-nya mengarah ke baru gitu, atau menunjuk ke baru. Jadi baru atau new node ini menjadi bagian dari listnya tersebut atau berada di tengah-tengah dari list sesuai dengan yang posisi disisipkan tadi ya. Karena di sini sudah diatur posisi sisipnya tergantung dari yang kita ingin sisipkan pada data keberapa, setelah data keberapa. Kemudian ada void hapus awal node. Void hapus awal node ini sudah dijelaskan oleh teman saya juga, Cecilia Petrisa, dimana akan dibuat dulu mudahnya itu node temp, sama seperti sebelumnya, seperti node baru, new node. Ini kita buat node temp cadangan. Kemudian dengan proses if head sama dengan null, ini sebenarnya untuk mengecek apakah node kosong, karena untuk melakukan penghapusan sudah pasti tidak boleh kosong kan datanya. Jadi if head sama dengan null, list kosong, cout list kosong, dan nanti sebelumnya akan diminta lagi untuk memasukkan yang selanjutnya gitu. Jadi harus ada isinya baru bisa dilakukan penghapusan pada awal node. Kemudian else. Nah, jika tadi tidak kosong kan, berarti dia akan menjalankan else-nya. Nah, ini proses penghapusannya. Temp sama dengan head, berarti si temp ini akan diset sebagai head karena dia kan ingin menghapus awal node. Berarti si temp ini akan diset sebagai pointer head. Kemudian head sama dengan head next. Head yang tadi itu sudah menunjuk. Kemudian tail next sama dengan head. Tail next sama dengan head. Ini seperti ini karena akan dipindahkan ke head yang selanjutnya. Head next atau karena tadi head yang pertama itu si temp itu dia sudah menunjuk ke head next, yang misalnya ada list kedua di sini. Nah, list kedua ini sudah menjadi headnya gitu karena dipindah alihkan oleh head yang awal menjadi ke head yang kedua, jadi pada temp gitu. Nah, kemudian si temp ini karena sudah memindahkan alih dari headnya tersebut kepada list selanjutnya, maka akan dilanjutkan tail next sama dengan head. Berarti pointer next pada tail tadi yang seperti pada circular link list akan menunjuk kepada head yang baru atau head pada list kedua, sehingga yang pertama itu sudah tidak tergabung ke dalam list atau sudah keluar. Maka dilakukan delete temp atau penghapusan pada temp cadangan yang tadi kita gunakan yang sudah menjadi head lama ya, yang sudah bukan menjadi head lagi. Maka akan dilakukan penghapusan sehingga datanya clear lagi atau listnya berkurang pada awalnya. Kemudian void hapus akhir node ini juga sama, akan digunakan temp current. Ini lebih mudah penjelasannya karena ada current node dan temp, dimana pada circular link list ini sangat krusial ya, karena pointer next pada tail itu akan terus terhubung ke head. Jadi ini tidak boleh asal, headnya harus null atau kosong. Kalau kosong itu berarti tidak dapat dilakukan, tidak boleh null maksudnya. Jadi jika headnya null maka akan di check out list kosong, yang nantinya kita harus mengisi data terlebih dahulu untuk membuat sebuah list sebelum nantinya dapat dilakukan hapus pada akhir node, sama seperti pada hapus awal node. Kemudian pada else ini yang akan dijalankan seandainya head tidak null atau ada datanya, maka dapat dilakukan penghapusan. Contohnya ada dua list begitu kan, nanti kita bisa hapus list kedua atau list akhirnya, yang dimana rumusnya adalah temp tail sama seperti tadi temp head
si tail ini akan kita jadikan temp terlebih dahulu, kemudian current sama dengan head, while current next tidak sama dengan tail. Jadi nanti selama si current next ini tidak menunjuk atau bukan pada tail tunjukannya, maka akan dilakukan proses current sama dengan current next, akan dipindahkan gitu sampai nanti berada paling akhir atau data paling akhir, baru dilakukan tail sama dengan current, kemudian tail next sama dengan head. Karena sudah dipindahkan pada si current itu yang anggap saja ada 3 data gitu, kemudian si current atau data list kedua itu sudah dipindahkan menjadi tail yang baru, maka tail next dari dia akan menunjuk ke head. Sedangkan si temp nanti ini yang tadinya sebelumnya adalah tail, sekarang sudah tidak terhubung lagi ke dalam list, jadi dapat dilakukan delete atau delete temp. Kemudian untuk menampilkan semuanya tentunya diperlukan sebuah display list. Display list di sini sama seperti sebelumnya, kita buat not temp dulu atau not new node, sama saja tergantung penamaan dari kita sendiri. Kemudian dibuat temp sama dengan head. Temp sama dengan head di sini berarti karena kita ingin menampilkan, maka kita harus buat tempnya itu atau node yang baru itu sebagai head untuk nanti ditampilkan semuanya. Dan jika dicek nanti tempnya sama dengan null atau tidak ada data, maka akan lakukan sistem exit, karena ya buat apa, karena tidak ada isinya juga gitu. Nah, maka dari itu seandainya tidak null atau ada datanya, terisi data, maka akan dilanjutkan dengan penampilannya. Nih, ini adalah contohnya atau contoh menunya. Display setelah nanti telah diisi data, maka akan ditampilkan nama, umur, dan tinggi dalam tabel list. Kemudian while temp next tidak sama dengan head. Ini sebenarnya hanya jika temp nextnya tidak menuju pada head, maka akan ditampilkan ini. Kemudian jika while perulangan while ini tidak digunakan atau tidak temp next sama dengan head, maka akan dilanjutkan dengan ditampilkan yang bagian akhir ini, sehingga nanti ditampilkannya tidak akan dilakukan perulangan atau dan urutannya juga sesuai dengan urutan temp yang tadi telah dicek sebelumnya, sehingga nanti akan diberhentikan dengan data terakhir, yaitu pada bagian ini. Kemudian kita lanjut kepada bagian main program. Pada main program ini headnya di set null terlebih dahulu karena ingin dibuat kosong terlebih dahulu. Kemudian dibuat list, dijalankan fungsi buat list. Fungsi buat list seperti yang tadi kita telah ketahui bahwa fungsi buat list di sini digunakan untuk membuat listnya, atau karena datanya kosong maka akan dibuat list terbaru atau list pertama. Kemudian setelah dibuat list, maka akan di clear datanya, kemudian ditampilkan listnya yang tadi sudah di input sebelumnya ke dalam display list, sehingga nanti ada data yang bisa ditampilkan pada display list dan dapat dilakukan berbagai operasi sesuai dengan pilihannya nih. Ada di menu pilihan, dapat keluar program, tambah awal, tambah akhir, tambah tengah, hapus awal, dan hapus akhir. Ada 5 fitur yang dapat dilakukan pada menu pilihan program ini. Kemudian nanti akan diinput pada chain option. Karena tadi optionnya di set 0, maka kan tadi kan belum dimulai, maka saat dijalankan menu ini user dapat memilih sesuai dengan yang ingin mereka lakukan gitu, ingin menambah pada awal list atau ingin menambah pada akhir list atau ingin menghapus juga terserah. Nah, ini akan digunakan switch case yang dibuat menjadi case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 sesuai dengan menu yang tadi sudah ditampilkan. Di sini dilakukan perulangan do, sehingga jika while-nya adalah option tidak sama dengan 0, berarti selama user tidak memilih 0 maka akan diulang terus atau dijalankan terus. Tapi jika user sudah memilih 0, maka program sudah keluar dan dikembalikan dengan nilai 0 atau return 0. Mari kita coba jalankan programnya ya, biar lebih mengerti. Nah,
pada awal-awal kita akan diminta untuk mengisi awal data diri, pengisian awal data diri. Mari kita isi dengan nama saya. Nah, setelah diisi seperti ini, maka kita dapat memencet enter untuk mengisi datanya, diinput ke dalam list pertama-tama. Nah, setelah ini akan terinput ke dalam tabel list di mana sudah terdapat data milik saya, Winston, dengan umur 19, tinggi 170. Kemudian ditampilkan menu pilihan yang akan selalu muncul sebagai pilihan untuk user ingin menambahkan apa lagi. Jika ingin menambahkan pada awal misalnya, akan ditampilkan menambahkan ke dalam data awal yang kita bisa input dan nanti akan terisi pada data awal list. Coba saya input sebentar. Nah, setelah saya input, karena tadi kita sudah memilih tambah awal, maka akan dilakukan penginputan pada awal list, dimana nama Sisil di sini akan diinput ke dalam list paling pertama, karena tadi sudah diambil alih. Coba kita coba pada tambah akhir list. Di sini kita isi dengan data Rian dengan umur 20 dan tinggi 180 yang kita input ke dalam data akhir karena kita memilih 2 tadi. Dan di sini akan ditampilkan bahwa list terakhir adalah Rian yang sebelumnya adalah tailnya adalah Winston dengan sebagai node kedua. Karena kita menambah pada akhir list, maka akan ditambahkan Rian. Jika kita tambah lagi pada akhir list, jika kita tambah lagi pada akhir list, maka akan disusun kembali atau ditaruh list terakhirnya, itu adalah data terakhirnya tadi telah kita input, dan Rian sudah tidak menjadi tail lagi, dan di sini tailnya adalah menjadi Lola. Kemudian kita coba tambah tengah list. Ini kita pilih ingin mengisi setelah data kedua ya, misalnya setelah nama Winston, berarti dia harusnya di data ketiga. Kita isi dengan nama Abel untuk data setelah data kedua, berarti dia diisi ke data ketiga. Ya, berarti sekarang Abel sudah ada di data ketiga. Dan jika kita ingin mengisi data lagi, tambah tengah ini praktis jika sudah ada awal dan akhir, jadi kita bisa mengisi setelah data keberapa. Kita coba isi setelah data keempat, berarti menjadi data kelima. Kita isi dengan data Gary. Nah, sekarang Gary menjadi data kelima menggantikan Lola, dan Lola tetap menjadi terakhir karena kita mengisinya tadi setelah data keempat, 1, 2, 3, 4, dan menjadi data kelima. Kemudian jika kita memilih hapus awal, apa yang terjadi? Maka akan dilakukan penghapusan pada nama Sisil. Masuk. Oh, saya salah memencet, maaf ya. Kita coba isi dulu. Tuh. Ya, diisi tadi Ulma, coba kita lakukan 4. Ulma harusnya dihapus. Nah, Ulma sudah terhapus. Kalau kita 4 lagi, nama Sisil terhapus. Nah, apa yang terjadi jika hapus akhir list? Maka sesuai dengan tadi namanya, hapus akhir list, maka kita akan menghapuskan nama Lola di sini. Nah, nama Lola terhapus. Kalau kita akhir list lagi, maka nama Gary terhapus, dan datanya yang tersisa tinggal Winston, Abel, dan Rian. Oke, sekian presentasi dari penjelasan codingan kelompok circular linked list. Mohon maaf bila ada salah-salah kata pada video-video sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian.